Perkenalkan, nama saya Nicholas Orlando, mahasiswa dari Universitas Katolik Musikaritas, program studi informatika. Jadi hari ini saya akan menjelaskan terkait final project dari project based intern yang diadakan oleh Rakamin X Home Credit dengan judul Proyek Data Science Early Warning System Gagal Bayar Cicilan Pertama. Langsung saja masuk bagian pertama, itu masalah. Jadi masalah bisnis yang ingin diselesaikan adalah tingginya angka gagal bayar atau telat bayar pada cicilan pertama. Kegagalan di awal ini seringkali bukan hanya karena nasabah tidak mampu, tetapi karena lupa, bingung cara bayar, atau tidak paham tanggal jatuh tempo. Nah, jadi di sini sering terjadi gagal bayar pada cicilan pertama yang terjadi itu karena beberapa aspek, karena lupa, karena bingung cara bayar, atau tidak paham dengan tanggal jatuh tempo untuk pembayaran pertama. Selanjutnya itu tujuan dan matriks kesuksesan. Untuk goal atau tujuan bisnisnya, yang pertama untuk mengurangi angka FPD atau First Payment Default dengan membuat program intervensi yang ditargetkan dan meningkatkan efisiensi biaya operasional tim collection. Dengan objection atau tujuan teknisnya itu membangun model klasifikasi untuk memprediksi probabilitas nasabah yang akan terbayar di mana miss first payment-nya sama dengan 1. Untuk matriks kesuksesan utama itu precision-nya, yaitu seberapa akurat tebakan telat uh, untuk penting untuk efisiensi biaya, dan PRAUC atau Precision Recall Curve, yaitu untuk matriks evaluasi terbaik untuk mengukur performa model pada data imbalance atau yang data yang tidak seimbang. Terus selanjutnya untuk metodologi dan alur kerjanya, di mana diawali dengan persiapan data, itu menggabungkan application trend CSV, itu data yang sudah ada untuk fitur demografi seperti pekerjaan, pendidikan, pemilikan mobil atau rumah, dengan file installment underscore payment CV atau sumber targetnya. Selanjutnya untuk membuat target miss first payment sama dengan 1 jika bayar lebih melewati tanggal jatuh tempo. Kemudian yaitu melakukan pre-processing dengan membuat pipeline untuk imputasi median atau modus, one hot encoding, dan standard scaling. Dan selanjutnya membuat pemodelan, melatih dua model untuk pembandingan. Yang pertama logistic regression untuk interpretasi dan like GBM untuk performa. Dan yang terakhir itu melakukan evaluasi, menganalisis hasil model, dan menerjemahkannya menjadi aksi bisnis. Selanjutnya, data yang digunakan. Untuk isi datanya, yang pertama itu tantangan terbesar yang ini adalah distribusi data yang sangat timpang. Bisa dilihat dalam visual, yaitu terjadi ketimpangan data untuk pengguna yang tepat membayar dan telat membayar, yaitu hanya 10,6% nasabah dalam dataset yang telah bayar pertama, sedangkan 89,4%-nya tepat waktu. Jadi yang telat itu cukup sedikit dan sisanya banyak yang tepat waktu untuk membayar. Implikasinya itu model akan sangat cenderung menebak tepat waktu karena adanya ketidakseimbangan data, dan di sini kita menggunakan teknik penanganan imbalance atau class-weight is underscore balance, dan matriks evaluasi yang tepat menggunakan PR curve, bukan hanya akurasi. Oke, selanjutnya hasil model performa prediksi. Untuk poin utama itu kedua model evaluasi kinerjanya dalam misalkan nasabah telat dan tepat waktu. Like GBM, secara konsisten menunjukkan performa prediksi yang lebih baik, yang bisa dilihat pada tabel perbandingan precision recall curve, di mana berwarna oranye untuk like GBM itu memiliki nilai yang lebih tinggi performanya dengan nilai 0,167 dibandingkan logistic regressions dengan nilai 0,148, di mana kurva like GBM ini memiliki konsistensi dan membuktikan bahwa model ini lebih efisien dengan tingkat recall yang cukup dengan yang dibandingkan dengan logistic regression. Selanjutnya untuk interpretasi model, di mana di sini terdapat dua bagian, yaitu profil risiko tinggi untuk telat bayar itu dengan status pengangguran, dengan perilaku sering cek kredit di tempat lain, dan dari industri bekerja di industri tipe 12-13, yaitu polis atau advertising. Dan untuk profil risiko rendah, pendorong tepat waktu, yaitu dengan pendidikan gelar akademik atau academic degree, dengan stabilitas masa kerja yang lama, dan validitas itu memberikan nomor telepon kantor. Dan di samping
diberikan top 10 fitur paling berpengaruh positif dan top 10 fitur paling berpengaruh negatif. Selanjutnya untuk rekomendasi bisnis, saya merekomendasikan implementasi early warning system yang men-scoring nasabah baru menggunakan model LGBM dan membagi mereka dalam 3 segmen. Untuk segmen yang pertama itu segmen dengan risiko tinggi dengan skor probabilitas lebih dari 70%, dengan profil kemungkinan unemployed atau sering cek kredit, dengan aksi wajib telepon H-5, dengan melakukan konfirmasi personal untuk memastikan pemahaman cara bayar dan tanggal jatuh tempo untuk mengurangi kemungkinan telat bayar atau gagal bayar pada cicilan pertama. Untuk segmen kedua dengan resiko sedang dengan skor 30% sampai dengan 70% dengan profil pekerja industri berisiko melakukan SMS dan WhatsApp intensif H-7, H-3 dan mengirimkan panduan bayar visual atau video dengan atau infografis untuk mengatasi pengguna yang tidak memahami cara membayar cicilan. Dan segmen yang ketiga itu segmen risiko rendah dengan skor kurang dari 30%, dengan profil pekerja mapan, pendidikan tinggi, dan masa kerja yang lama. Dengan aksi tidak perlu melakukan advertensi mahal, cukup email reminder otomatis standar dari aplikasi atau dari email. Dengan kesimpulan yang saya dapatkan, saya telah berhasil membangun heuristik regression dan like GBM yang mampu mengidentifikasi nasabah berisiko gagal bayar pertama jauh lebih baik daripada tambahan acak. Dengan potensi dampak itu mengurangi FDP, mencegah gagal bayar di segmen risiko tinggi melalui intervensi tepat sasaran, dan meningkatkan efisiensi dengan menghemat biaya operasional dengan tidak menyangkut segmen risiko rendah. Jadi cukup menghubungi di bagian segmen risiko yang tinggi. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Untuk link repository GitHub tertera dan akan diberikan link video presentasi ini. Sekian dan terima kasih.